saya Irawati dengan NIM L0211811311. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya mengenai suatu jurnal yang berjudul Pengenalan dan Pemahaman Bahaya Pencemaran Limbah Plastik pada Perairan di Kampung Sungai Kayu Arah, Kabupaten Siak. Jadi, adapun metode yang digunakan pada jurnal penelitian ini yaitu kegiatan penyuluhan dilaksanakan bagi masyarakat Kampung Sungai Kayu Arah dan dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober 2017. Kayak sasarannya ini adalah nelayan sebanyak 15 orang. Metode yang digunakan dengan metode ceramah karena untuk menyampaikan konsep tentang sampah plastik, bahaya pencemaran sampah limbah plastik bagi kehidupan, dan pengelolaan sampah. Penggunaan metode ceramah ini dikombinasikan dengan memanfaatkan laptop LCD untuk menayangkan materi yang ada di PowerPoint. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui dulu lokasi penelitiannya itu di Kecamatan Sungai Apit. Nah, Kecamatan Sungai Apit ini adalah salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Salah satu kampung yang terdapat di Kecamatan Sungai Apit adalah Kampung Sungai Kayu Arah. Kampung Sungai Kayu Arah ini berada di sekitar perairan sungai yang bermuara ke perairan laut yang berhadapan langsung dengan Selat Melaka. Semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kampung Sungai Kayu Arah ini dan semakin bertambahnya kebutuhan primer dan sekunder masyarakat setempat, serta semakin meningkatnya aktivitas yang ada di sekitaran perairan di Kampung Sungai Kayu Arah. Nah, pada jurnal ini membahas mengenai sampah plastik. Nah, apa itu sampah plastik? Jadi, sampah itu adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis penting. Sedangkan plastik adalah bahan sintetis dari hasil polimerisasi atau polycondensation berbagai macam monomer seperti stirena, vinil klorida butadin, dan akrilonitril. Ini menurut Mujiarto 2005. Jadi dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sampah plastik itu merupakan suatu benda yang tidak dapat terurai, yang tidak memiliki nilai ekonomis, yang merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang memerlukan perhatian serius karena ini dapat menimbulkan berbagai dampak. Jadi ada dua jenis sampah, yang pertama organik dan yang kedua anorganik. Jadi sampah organik atau sampah kering ini atau yang bisa dapat terurai, sedangkan sampah anorganik itu sampah yang tidak dapat terurai atau sampah basah. Misalnya sampah organik itu daun-daunan, hasil dari makanan manusia seperti sayuran. Sedangkan sampah anorganik itu sampah yang tidak mudah terurai seperti kaca, plastik, hasil minuman kaleng-kaleng. Jadi selanjutnya itu penyebab sampah plastik. Ada beberapa penyebab ini sehingga banyaknya sampah plastik yang ada di lingkungan kita. Yang pertama itu bertambahnya jumlah masyarakat, yang kedua itu sumbernya dari industri, yang ketiga pertanian, yang keempat rumah sakit, dan yang kelima itu limbah domestik rumah tangga. Jadi untuk bertambahnya jumlah penduduk, jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan masing-masing. Maka apabila jumlah penduduk bertambah, maka jumlah juga kebutuhan akan meningkat, sehingga kebutuhan ini dapat menyebabkan timbulnya lagi masalah sampah atau bertambahnya jumlah sampah di lingkungan kita. Jadi industri merupakan salah satu pemasok sampah plastik. Contohnya itu industri sampah plastik. Pada sektor pertanian juga menyumbang adanya sampah plastik. Mengapa? Biasanya masyarakat tempat pupuknya itu adalah plastik. Jadi apabila mereka sudah memakainya atau pupuknya sudah habis, maka mereka buang tempatnya sembarangan. Rumah sakit juga menyumbang adanya sampah plastik. Coba kita lihat pada gambar tersebut bahwa adanya bekas botol infus atau alat suntik. Mereka buang sehingga dapat menambah
jumlah sampah plastik di lingkungan. Yang menjadi sumber utama adalah limbah domestik rumah tangga, di mana biasanya ibu-ibu rumah tangga setelah selesai belanja itu menggunakan kantong plastik. Selain itu juga bekas deterjen atau plastik deterjen mereka juga adalah plastik, sehingga dapat menambah jumlah pasokan sampah plastik. Ada beberapa dampak yang disebabkan oleh sampah plastik. Di antaranya yang pertama yaitu pencemaran plastik di lautan dapat menyebabkan kematian hewan air yang tak terhitung jumlahnya, dan ini juga dapat mempengaruhi tanaman air di dalamnya. Yang kedua itu penyumbatan akibat sampah plastik dapat membuat tempat perkembangbiakan nyamuk dan serangga berbahaya lainnya, sehingga ini dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Yang ketiga yaitu bahan plastik yang berinteraksi dengan air dan membentuk bahan kimia berbahaya. Jika senyawa ini meresap ke bawah menuju akuifer air dalam tanah, maka dapat menurunkan kualitas air dan menyebabkan air itu tercemar. Dampak yang selanjutnya itu adalah sampah plastik yang berada di sungai dan laut dapat mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Selanjutnya itu bioakumulasi plastik dalam hewan adalah salah satu efek terbaru dari pencemaran plastik. Selama bertahun-tahun, akumulasi plastik melepaskan zat kimia berbahaya dan juga terurai menjadi potongan-potongan kecil sehingga menyebabkan ketidaknyamanan pada hewan. Selanjutnya itu pembakaran plastik dapat menyebabkan atmosfer terkontaminasi sehingga menyebabkan adanya pelepasan bahan kimia beracun yang akhirnya menyebabkan polusi udara. Jadi ada beberapa cara untuk mencegah dan mengatasi pencemaran plastik. Yang pertama itu menggunakan kertas atau tas biasa jika sedang berbelanja dan menghindari membawa kantong plastik di rumah. Yang kedua, plastik yang dibuang dapat didaur ulang dan digunakan sebagai tas atau dompet atau kantong plastik. Yang ketiga, adanya kantong plastik biodegradable dapat membantu mengatasi pencemaran plastik hingga batas tertentu. Adapun kesimpulannya, sikap masyarakat Kampung Sungai Kayu Ara dalam penyuluhan bahaya sampah plastik dan upaya pengelolaan sampah plastik merupakan pembentuk utama dalam perilaku masyarakat, di mana masyarakat menerima pengolahan sampah plastik secara positif dengan cara menerima saran-saran yang diberikan oleh penyuluh, meskipun belum ada tindakan yang nyata. Oleh karena itu, masih perlu peran tokoh masyarakat dan diperlukan untuk mengajak masyarakat untuk pengolahan sampah plastik. Kegiatan penyuluhan pengenalan dan pemahaman bahaya pencemaran limbah plastik telah meningkatkan pengetahuan antara 65-80% terhadap perilaku berupa sikap yang menerima untuk pengolahan sampah plastik dan tercermin pula pada tindakan.